Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dari kelas 15 2C01. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sedikit mengenai Linux web server. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Septia Rizka Aurora dan kedua teman saya, yaitu Sri Eka dan Adiman. Pertama ada Linux. Linux adalah sistem operasi open source berbasis Unix yang terkenal karena kestabilan, keamanan, dan fleksibilitasnya. Linux itu juga digunakan secara luas dalam dunia server karena performanya yang ringan dan kemampuannya dalam mengelola jaringan dan layanan server secara efisien. Yang kedua ada VirtualBox, yaitu perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan sistem operasi lain secara virtual di atas sistem operasi utama atau host. Yang ketiga ada web server, yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk melayani permintaan HTTP dari pengguna dan mengirimkan kembali halaman web Apache, memiliki banyak modul dan dukungan dokumentasi, serta mudah dikonfigurasi untuk kebutuhan lokal. Yang keempat ada PHP atau Hypertext Preprocessor, adalah bahasa pemrograman server-side yang digunakan untuk mengembangkan halaman web dinamis. Yang kelima ada MariaDB. MariaDB adalah sistem manajemen basis data relasional yang digunakan untuk menyimpan data secara terstruktur. Dalam proyek ini, MariaDB digunakan sebagai backend database untuk menguji koneksi dengan PHP. Yang keenam ada FTP server atau VSFTPD. FTP digunakan untuk mentransfer file ke server. VSFTPD adalah salah satu layanan FTP server yang paling aman dan stabil. Dalam proyek ini, FTP digunakan untuk memudahkan proses upload dan manajemen file dari komputer host ke server virtual. Dan yang ketujuh ada keamanan server. Keamanan server itu adalah upaya untuk melindungi server dari ancaman, serangan, atau akses yang tidak sah. Keamanan server ada 3, yaitu yang pertama firewall, yang kedua ada SSH atau secure shell, yang ketiga ada SSL atau secure socket layer. Yang terakhir ada monitoring tools. Monitoring tools adalah perangkat lunak yang digunakan untuk memantau kinerja dan kesehatan sistem seperti CPU, RAM, disk, jaringan, dan layanan web. Monitoring penting untuk memastikan server berjalan optimal dan tidak mengalami kelebihan beban. Beberapa tools digunakan untuk memantau performa server. Yang pertama ada HTOP, yang kedua adalah IPTOP, yang ketiga ada NetStat. Nah, selanjutnya yaitu alat dan bahan, di mana alat dan bahannya terbagi menjadi 2, yaitu hardware dan software. Untuk hardware-nya yang pertama ada prosesor yaitu Intel Core i3, dan untuk RAM-nya yaitu 12 GB dan untuk sistem operasinya 64 byte. Sedangkan untuk software atau aplikasi yang digunakan yang pertama ada VirtualBox, yang kedua ada Ubuntu, yang ketiga ada FileZilla, dan yang keempat ada Chrome. Baik, saya akan menjelaskan langkah pengerjaannya. Yaitu 1 ada instalasi dan konfigurasi. Install dan persiapan VirtualBox dan Ubuntu. Menginstal VirtualBox untuk membuat mesin virtual, lalu menginstal sistem operasi Ubuntu di dalamnya. Yang kedua ada instalasi web server Apache. Menginstal Apache sebagai server web utama yang akan melayani permintaan dari browser. Yang ketiga ada modifikasi halaman web default. Mengedit halaman default Apache agar tampil sesuai kebutuhan. Yang keempat ada konfigurasi virtual host, yaitu nsite. Menambahkan domain lokal, misalnya webcal9.local dengan virtual host untuk mengelola beberapa situs dalam satu server Apache. Yang kelima ada install PHP dan MariaDB atau MySQL. Menginstal PHP untuk pemrograman sisi server database MariaDB atau MySQL untuk menyimpan data. Lalu yang terakhir dari instalasi dan konfigurasi itu ada install FTP server plus client. Menginstal layanan FTP dan klien FTP untuk mengelola file web dari komputer lokal ke server. Lanjut, kita ada implementasi keamanan. 1 itu ada konfigurasi firewall UFW. Mengatur firewall dengan UFW
atau bisa dibilang uncomplicated firewall untuk membatasi akses hanya pada port yang dibutuhkan. Kedua, install dan konfigurasi SSH. Mengaktifkan akses SSH untuk manajemen server jarak jauh secara aman. Lalu yang ketiga, monitoring log Apache. Memeriksa file log Apache untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau kesalahan sistem. Lanjut, kita ada monitoring dan manajemen performa. Pertama, monitoring log Apache. Mengawasi log akses dan error Apache untuk mengetahui performa dan potensi masalah. Yang kedua, ada install monitoring tools. Menginstal alat seperti EdgeTop, IFTop, atau NetData untuk memantau penggunaan CPU, RAM, dan jaringan. Yang pertama yaitu instalasi VirtualBox. Di sini kalian bisa download melalui link berikut dan pilih platform package sesuai kebutuhan. Untuk Ubuntu, kalian bisa mengaksesnya di link berikut dan direkomendasikan untuk install Ubuntunya versi terbaru. Jika sudah, maka VirtualBox-nya bisa dijalankan sebagai administrator. Karena saya sudah memilikinya, jadi bisa langsung digunakan saja. Nah, ini adalah tampilan awal saat masuk VirtualBox. Nah, untuk membuatnya yang baru, bisa ke mesin, terus baru, dan masukkan namanya, tipenya Linux, subtype-nya Ubuntu, dan dilanjut. Untuk selanjutnya saya dibuat default saja, jadi bisa lanjut, dan selesai. Nah, virtual machine untuk Ubuntu servernya sudah setting. Untuk penyimpanannya kita tambahin. Kalau yang Ubuntunya belum ada, bisa diupload di sini. Jika sudah memiliki atau sudah pernah mengupload, bisa langsung dipilih saja. Dan untuk jaringannya di sini masih menggunakan NAT. Di sini kita bisa ganti jadi adaptor terbridge. Oke, jika sudah semuanya, mari selanjutnya bisa dimulai. Jika sudah dimulai, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, di sini sudah terlihat ada opsi. Kita pilih opsi yang paling atas, di enter saja, dan akan muncul loading seperti ini. Jika sudah selesai, kita mulai dari pilih bahasa. Ini dibuat default saja, jadinya bisa langsung dan ini juga dibuat default, dan ini juga dibuat default, langsung saja. Nah, untuk yang gini mungkin saya akan nunggu sampai loadingnya selesai, baru kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, yang ini juga dibuat default saja, bisa langsung dan ini juga kita continue, dan di sini kita bisa masukkan nama dan lain-lain. Untuk username-nya saya akan menuliskan nama kelompok saya, itu kelompok 9. Untuk bagian ini saya akan menuliskan kelas, yaitu 15 2C01. Nah, untuk yang paling selanjutnya yaitu username, saya akan menamai dengan kelompok saya, yaitu kelompok 9. Selanjutnya untuk passwordnya disesuaikan. Jika sudah, kita lanjutkan. Ini dibuat default saja, ini juga dibuat default, dibiarkan saja. Nah, ini juga dibuat default, kita langsung dan. Nah, ini akan masuk ke proses instalasi. Jika sudah, kita bisa pilih yang paling bawah. Nah, jika muncul seperti ini, tidak perlu khawatir, kita cukup enter saja, maka setelahnya akan muncul tampilan login. Nah, jika sudah muncul tampilan login ini, masukkan username kalian dan juga password. Selanjutnya kita mulai dari instalasi web server Apache-nya. Yang pertama ini kita lakukan update terlebih dahulu. Jika sudah, masukkan passwordnya dan tunggu beberapa saat. Jika sudah selesai, ini kita bisa langsung jalankan perintah untuk installnya. Di sini bisa dilihat untuk perintahnya. Selanjutnya ini akan muncul loading instalasinya. Jika sudah muncul loading instalasi dan berhasil, kita bisa lanjut ke perintah selanjutnya. Sekarang kita dapat mengecek statusnya dengan perintah sebagai berikut. Nah, di sini bisa kita lihat statusnya sekarang sudah aktif.
Selanjutnya di sini kita jalankan perintah untuk mendapatkan IP-nya. Di sini bisa dilihat IP-nya. Nah, di sini kita bisa cek di Chrome, masukkan IP yang tadi kita dapat, dan jika berhasil dia akan memunculkan tampilan sebagai berikut dengan tulisan "It works". Sekarang untuk memodifikasinya, yang pertama kita lakukan yaitu membuka file indeksnya dengan cara yaitu sebagai berikut. Nah, jika sudah dibuka, maka dia akan menampilkan tampilan sebagai berikut. Untuk memastikan atau memodifikasi webnya, yang pertama kita bisa menghapus semua isinya dan menggantinya menjadi teks baru. Jadi di sini saya memanfaatkan tag HTML yaitu H1 untuk menambahkan tulisan "Hi Apache Server". Jika sudah, selanjutnya kita akan simpan dengan klik Ctrl+O dan keluarnya dengan cara Ctrl+X. Selanjutnya kita bisa buka web yang tadi dan kita refresh dan dia akan muncul tampilan baru yaitu Hi Apache Server. Selanjutnya yaitu konfigurasi virtual host, di mana kita pertama akan membuat direktori baru untuk situs web bernama web kelompok 9 titik lokal. Jika sudah, sekarang kita akan memberi hak akses penuh ke folder untuk user itu sendiri. Sekarang kita akan membuat file index.html di dalam folder website web kelompok 9.local. Karena filenya masih baru, maka dia akan menampilkan tampilan kosong, dan untuk itu kita akan menambahkan tag HTML baru yaitu H1 untuk menuliskan teks Hi Web Call 9. Jika sudah, kita bisa simpannya dengan Ctrl+O dan untuk keluarnya Ctrl+X. Nah, sekarang kita akan mulai buat virtual host config-nya. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan server name-nya dan juga mengedit di dokumen root-nya. Jika sudah diedit, maka kita lanjut akan untuk menyimpannya dan keluar untuk melanjutkan perintah selanjutnya. Selanjutnya kita akan aktifkan dan reload. Sekarang kita akan mengedit host file dengan cara buka notepad, jalankan sebagai administrator, file, terus kita buka. Di sini file C, cari yang Windows, selanjutnya System 32, selanjutnya Drive, etc, dan pilih yang host. Nah, di sini kalian masukkan IP yang tadi dan juga nama filenya yaitu web call 9, selanjutnya disimpan. Nah, di sini langkah selanjutnya kita buka filenya yaitu tadi web call 9.local. Nah, di sini sudah muncul tampilan H1 yang tadi kita buat yaitu Hi Web Call 9. Sekarang kita akan mulai menginstal PHP dan MariaDB atau MySQL. Mana di sini kita akan mulai dari menginstal PHP terlebih dahulu. Selanjutnya kita dapat cek PHP dengan cara membuat atau mengedit file PHP bernama info PHP di dalam folder utama situs web call 9.local. Jika sudah, kita akan simpan dan keluar. Untuk memastikannya, sekarang kita bisa buka Chrome dengan webcall9local/info.php. Nah, di sini bisa kita lihat PHP-nya. Lanjut, sekarang kita akan menginstal MariaDB. Untuk detailnya di sini saya memilih rata-rata Y. Sekarang kita akan mulai coba tes login. Selanjutnya kita akan memulai mengimplementasikan keamanan, di mana di sini kita
akan mulai dari install ftp server plus clean. Nah, sekarang di sini kita akan mengedit file konfigurasi utama fsvtb-nya. Kalau sudah, kita bisa simpan dan close dan mulai lanjut ke perintah selanjutnya. Selanjutnya, kita akan membuat user ftp. Untuk mengujinya, kita bisa menggunakan FileZilla, di mana di sini kalian bisa mengakses webnya dan memilih sesuai kebutuhan kalian. Nah, jika sudah, kalian bisa menjalankan sebagai administrator. Karena aku sudah punya, kalian bisa langsung buka dan masukkan IP yang tadi kita buat, nama penggunanya, kata sandi, dan juga portnya. Langkah selanjutnya, kita akan konfigurasi firewall atau UAV. Langkah selanjutnya yaitu install dan konfigurasi SSH. Selanjutnya, kita bisa mengecek statusnya dengan perintah sebagai berikut. Selanjutnya, kita coba koneksi dari host menggunakan cmd dan jalankan perintahnya sebagai berikut. Dan masukkan IP-nya. Di sini kita diminta masukin password dan bisa dilihat di sini. Dan selanjutnya yaitu install Serbot. Nah, sekarang yaitu monitoring dan manajemen performa, di mana kita akan mulai dari monitoring log Apache. Di mana di sini kita bisa melihat 10 baris terakhir log akses Apache dan log error Apache. Dan yang terakhir di sini ada install monitoring tools. Satu yaitu headtop, di mana di sini akan tampil sebagai berikut. Selanjutnya untuk netstat kita bisa menjalankan perintah sebagai berikut. Nah, di sini akan tampil jaringannya. Dan yang terakhir yaitu iftop dengan perintah sebagai berikut. Dan di sini bisa kita lihat akan muncul tampilan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu tantangan dan juga solusi yang dihadapi, karena ini adalah pengalaman pertama bagi saya dalam pembuatan web server. Jadi saya butuh beberapa waktu untuk memahami dan menguasai sedikit mengenai web server itu. Dengan kebingungan ini, saya melakukan riset terlebih dahulu, yaitu dengan menonton video ataupun melihat sumber-sumber dari browser. Selanjutnya yaitu kebiasaan salah ketik atau typo dari video yang saya demokan juga dapat dilihat beberapa kali saya melakukan typo atau salah ketik. Oleh karena itu, sebelum benar-benar menjalankan perintah, biasanya saya akan melakukan cross check dua kali atau beberapa kali untuk melihat apakah perintah saya sudah ditulis dengan benar atau belum. Selanjutnya itu kebingungan dalam konfigurasi, di mana pada saat konfigurasi saya melakukan
beberapa kali percobaan karena saya beberapa kali juga sebelumnya melakukan kegagalan. Jadi oleh karena itu saya melakukan riset kembali dan memahami alasan kenapa saat konfigurasi itu gagal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.